Yang saya hormati rekan Wadek ya, ada Wadek 2, Wadek 3, Wadek 2 mungkin masih belum on ya. Yang saya hormati, saya nggak bawa laptop ini. Tadi pakai laptop ternyata agak error, sehingga tidak bisa melihat secara keseluruhan. Kalau ada Pak Kajur, Pak Sekjur, Ketua Lab, struktural lah, Ketua dan Sekretaris Lembaga. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para senior, para ibu guru besar ya, nggak kelihatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya dan nikmatnya kita bisa sama-sama menikmati jamuan Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, belum dikasih hormat tadi ya, Bapak narasumber ya, senior sekaligus juga mantan dosen FISIP dan tentu saja masih dosen FISIP tentu ke depan ya. Jadi dosennya ganda, bisa dosen FISIP, bisa dosen FEBI, mangga aja. Karena kan masih bagian dari silaturahim dosen FISIP. Bapak Ibu dosen, pertama saya ingin sekali lagi mengapresiasi terhadap CASSR yang sudah beberapa kali, bahkan ini yang ke-16 kali untuk melaksanakan kegiatan forum diskusi. Saya kira ini sebuah forum yang sangat baik untuk tetap menjaga eksistensi aura akademik kita agar tetap terjaga gitu ya. Saya juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang tentu saja sangat aktif ya. Ada beberapa dosen yang selalu dari mulai pertama sampai akhir ini tidak pernah ninggalin kegiatan diskusi ini. Pak Direktur mestinya memberikan award ya. Ada beberapa dosen saya kira tuh kayak Bu Dokter Salama itu selalu aja hadir, nggak pernah itu tidak hadir sekalipun gitu. Itu harusnya mendapatkan award itu, mendapatkan apa namanya penghargaan yang sedalam-dalamnya dari direktur. Apakah itu voucher menginap nanti di hotel setelah dibuka gitu atau bagaimana gitu ya, saya nggak tahu itu ya. Dan yang lainnya juga sama gitu. Ada beberapa yang ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Itu beda-beda harga penginapan hotelnya. Nanti Pak Direktur katanya yang ini, Bu, yang memberikan penghargaan katanya. Saya juga sangat bahagia dengan berjalannya kegiatan-kegiatan yang relatif merepresentasikan kegiatan yang berbasis akademik. Namun sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf karena Pak Dekan tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, karena beliau sedang mengikuti kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan meski sekarang ini dimanapun bisa mengikutinya. Tapi beliau saat ini memang karena waktunya berbarengan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak bisa mengikuti kegiatan kita. Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini tema yang diangkat memang sangat menarik karena berhubungan dengan ekonomi, dan ketika manajemen pindah ke FEBI ada kehilangan apa ya substansi diskusi kita sebetulnya yang terkait dengan ekonomi. Jadi kalau secara rumpun sudah benar ada di FEBI bahwa memang rumahnya memang harusnya di sana gitu ya. Tapi aspek hubungan sosial kita yang seringkali kita berdiskusi dengan dosen-dosen FEBI dan itu memberikan pengayahan bagi komplementari akademik kita, saat ini ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ketika kita berdiskusi tentang politik, ketika kita berdiskusi tentang sosial, tetapi kemudian analisis ekonominya nggak muncul lagi kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika saat ini menghadirkan salah satu pembicara dari manajemen, kita seakan kembali ke masa lalu kita untuk bisa bersama-sama di ruang yang sama, di tempat yang sama, di fakultas yang sama. Jadi terima kasih kepada Pak Dr. Setia. Ya, memang Pak Dr. Setia ini sangat setia ya terhadap FISIP ya, sehingga beliau ketika diundang, diminta untuk bisa bergabung kembali dalam forum diskusi ini, beliau selalu setia untuk siap kayak gitu, seperti itu. Terima kasih ya Pak Dr. Setia yang selalu setia.
Saya kira tepat sekali ketika kita membicarakan persoalan ekonomi. Kenapa? Karena bersamaan dengan menurunnya level pandemi kita sudah ada pada level 2, yang kemudian juga geliat ekonomi sudah membaik, dan Menteri Ekonomi juga beberapa waktu ke belakang juga sudah bilang bahwa kita sudah mulai melandai dan sudah mulai ada geliat pemulihan. Bahkan pada fase tertentu kita sudah mulai melakukan normalisasi. Jadi ada fase pemulihan dan normalisasi terhadap kondisi. Dan saya kira beberapa sentra ekonomi sekarang sudah mulai dibuka. Mall, kemudian juga pariwisata seperti itu sudah mulai dibuka. Artinya apa sebetulnya? Dengan dibukanya beberapa sentra ekonomi tersebut, maka geliat ekonomi itu sudah harus lebih cepat, gitu ya. Dan klaim dari pemerintah memang saat ini Indonesia memiliki progresivitas atau dinamika yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain dalam proses pemulihan ekonomi. Saya kira kita mengapresiasi kerja tim ekonomi, termasuk juga para analis ekonomi yang sudah bersama-sama untuk bisa membangun Indonesia secara lebih baik lagi. Tapi bersamaan dengan itu, dari aspek akademik juga ternyata mengalami geliat juga. Sebagai contoh, pada 15 November nanti, kita akan diberi kesempatan untuk melakukan uji coba terhadap proses perkuliahan secara luring, proses perkuliahan secara tatap muka. Saya kira ketika kita berbicara tentang akademik, maka secara fakta atau dalam istilah sosiologi itu disebut fakta sosialnya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Ketika kita berbicara tentang akademik tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya karena ada faktor lain juga yang memiliki keterkaitan dengan faktor akademik. Apa itu misalnya? Faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor politik, faktor keamanan, faktor lainnya. Sehingga pada 15 November nanti, itu kita juga harus melihat apakah misalnya mahasiswa kita betul-betul memiliki kesehatan yang baik. Jadi 15 November nanti mahasiswa Pak Muhib nanti apakah dia harus antigen atau harus vaksin terlebih dahulu, itu pilihan sajalah. Meskipun di regulasinya harus antigen, tetapi secara umum boleh saja misalkan kalau sudah vaksin ya kita berikan persilakan masuk. Toh sementara ini pun tidak ada pemeriksaan vaksin dan antigen di fakultas kita dan mahasiswa juga sudah masuk ya ternyata ya. Nah, tetapi secara formal kita juga tidak bisa mengabaikan itu karena ketika formalisasi kegiatan akademik 15 November nanti mulai diberlakukan, maka kita harus menerapkan seluruh regulasi yang diterapkan pada saat kita mulai perkuliahan tersebut. Di mahasiswa ketika masuk sudah antigen atau sudah melakukan vaksin, setelah itu kemudian kita uji cobakan hanya pada semester 3. Dan kita juga hanya setengahnya seperti itu. Artinya ini juga sebuah perspektif yang melihat bahwa geliat akademik itu harus berbarengan juga dengan geliat ekonomi. Jadi geliat ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri saya kira ya Pak Dokter Setia. Artinya ketika ekonomi mulai dibuka maka ada faktor lain kesehatan pun sudah mulai harus terjaga. Ada faktor lain pendidikan juga sudah mulai harus di-maintenance dan mulai dibuka kembali. Jadi hubungan korelatif antara ekonomi dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan akademik, pendidikan maksud saya, dan sebagainya, itu saya kira harus bermultiplier effect. Karena secara realitas, ini meminjam teori dari sosiologi, itu sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada multiplier effect dengan faktor-faktor lain, berkolaborasi ataupun berbarengan lah kayak gitu kondisinya. Dan saya kira perkembangan ekonomi saat ini karena sudah membaik, maka saya berharap ada analisis-analisis yang sekiranya bisa mengkaitkan antara ekonomi dengan akademiknya, Pak Dokter. Sehingga kami di tim akademik ini bisa memprediksi bahwa ke depan bukan hanya setengah dari mahasiswa yang nanti kuliah, bahkan mungkin kita bisa berharap dan harus mempersiapkan jauh-jauh hari kalau perlu nanti luringnya itu dilakukan secara masif. Hanya persoalannya bagaimana perspektif ke depan.
dari aspek ekonominya, dari aspek keamanannya, dari aspek kesehatannya, dari aspek yang lainnya. Sehingga ketika berbicara akademik di perguruan tinggi, itu semata-mata tidak berbicara akademik ansih, tetapi berbicara berbagai komponen lainnya. Begitu kira-kira. Jadi yang dikhawatirkan oleh rektorat juga kemarin begini kira-kira. Kalau misalkan ada salah satu mahasiswa ketika kita kuliah yang kemudian dia pingsan, siapa yang akan menolong katanya. Itu kan berarti kita sedang melaksanakan kegiatan pendidikan, tetapi ada aspek kesehatan di dalamnya. Bagaimana kalau orang yang jauh nih dari aspek ekonomi dan seterusnya, wah dibahas. Sehingga dari situ fenomena fakta sosial itu menjadi semakin nyata dalam aspek akademik ini. Saya kira saya tidak bisa membahas terlalu jauh terkait dengan substansi ekonomi karena saya tidak memiliki bidang di situ. Tetapi yang menyangkut hubungannya dengan akademik dan yang menyangkut hubungannya dengan pengembangan pendidikan saya kira menjadi penting agar dalam perspektif multidimensionalnya bisa kena. Karena saat ini perspektif tidak hanya berdiri sendiri dari satu disiplin, tetapi keterkaitan dengan berbagai macam disiplin juga harus menjadi bagian penting dalam mengkaji fokus yang kita kaji saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus juga ya, nanti kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan tahsin. Jadi semester 3 ini mereka dibebani selain mulai kuliah luring, juga mereka ada perubahan di tahsin ya. Jadi semester 3 ini mereka mulai tahsin. Kenapa? Karena begini kira-kira. Kalau kita mulai tahfiz itu di semester pas UP, itu seringkali mahasiswa kedodoran. Kenapa? Karena ketika mau munakosa mereka belum hafal lah. Juz 30 itu. Tapi kalau dimulai dari semester 3 ini dicicil, insya Allah ketika mereka sudah UP, itu mereka akan bisa mengikuti ujian munakosa. Artinya sudah hafal 30, juz 30. Insya Allah kami akan persiapkan itu dan akan segera kami sosialisasikan. Saya tidak ingin berbicara terlalu panjang ya, nanti karena waktu kita terbatas dan juga space untuk narasumber nanti terkurangi karena sambutannya terlalu lama. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini terus berjalan. Kegiatan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan akademik, aura akademik, sekaligus juga pengembangan bagi kompetensi setiap dosen. Dan sangat baik sekali CASSR ini selalu mendokumentasikan kegiatan ini sehingga bisa mendongkrak webometrik dan juga jejak rekam jejak digital kita. Baik, untuk kegiatan ini mari kita bersama-sama mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wadek 1, Pak Dr. Dulkia atas sambutannya, atas idenya, gagasannya, dan juga informasinya yang luar biasa di pagi hari ini. Ya. Baik hadirin sekalian, kita akan memasuki agenda inti dari pertemuan kita di pagi hari ini, Forum Dosen Visip yang ke-16, seri ke-16, yaitu diskusi mengenai kondisi ekonomi Indonesia di saat pandemi COVID-19 mulai melandai. Nah, diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, Pak Jaliluddin Muslim. Sepenuhnya saya berikan waktu kepada Pak Jaliluddin untuk memandu diskusi kita. Silakan Pak Jaliluddin. Ya, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan ya, Direktur CSSR Visip UIN, dan juga para dosen Sunan Gunung Jati Bandung yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
karena rahmatnya kita bisa berkumpul dalam diskusi ini. Tak lupa juga kita sampaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada para ibu dan juga bapak dosen untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam forum diskusi bulanan pada sesi ke-17 mungkin ke-16 ya, ke-16 pada saat ini. Pada hari ini mungkin yang belum kenal dengan saya, perkenalkan saya Jaludin Muslim sebagai moderator pada kegiatan diskusi pada kesempatan ini. Kita akan membicarakan mengenai kondisi ekonomi Indonesia di saat pandemi COVID-19 yang mulai melandai gitu ya, yang akan disampaikan oleh pembicara kita Dr. Setia Mulyawan ya. Sebelumnya saya akan membacakan ya susunan acara kita pada saat ini. Tadi pembukaan sudah oleh Pak Direktur, sambutan oleh Pak Wadek 1 ya. Dan mungkin nanti kita akan ke sesi yang sesungguhnya gitu ya, penyampaian materi dari Pak Dr. Setia Mulyawan, dan selanjutnya adalah sesi diskusi ya, tanya jawab, waktunya mungkin 30 menitan, dan juga untuk yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya mengenai kita akan memperlihatkan ya tentang pada saat ini ya, kita akan membicarakan tentang kondisi ekonomi pada saat pandemi ini. Nah, kita akan melihat dari judul kita ini kan mulai melandai ya, namun kita akan simak dari pernyataan Menteri Keuangan kita dari Bu Sri Mulyani ya, bahwa kita sebetulnya sudah mulai dari pra pandemi mau naik gitu ya, dan setelah pandemi menurun melandai, dan sekarang ya dengan melandainya kasus COVID kita ya, menurut beliau kita sudah kegiatan ekonomi sudah meningkat ya. Nah, jadi katanya kita sudah mulai meningkat justru ya, karena dilihat dari sisi produksi ya, menggeliatnya masyarakat dari sistem tadi yang disampaikan, ada kegiatan-kegiatan juga ya, kegiatan-kegiatan ekonominya gitu ya, yang salah satu indikatornya kalau kita lihat kegiatan di jalanan sudah mulai macet lagi ya, kalau kota-kota besar itu salah satunya. Nah, namun demikian menurut beliau ini kita harus juga memperhatikan dari salah satu dari pemerintah itu kan harus diperhatikan adalah instrumen dari kebijakan ya, di mana kebijakannya itu harus sinkron antara pusat dan daerah. Nah, di mana pada saat ini tentunya tadi ya harus sinkronnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana APBD di daerah ini bisa bisa segera diluncurkan ya, dan dinormalisasikan ya, sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan koridor-koridor yang memang sudah diterapkan. Nah, ini juga kalau menurut beliau bahwa pertumbuhan ekonomi ini di kuartal kedua ini tahun 2021 sudah mulai tumbuh gitu ya, 7,1%. Ini tentunya lebih unggul ya dibandingkan negara-negara lain ya, tadi menurut Pak Wadek 1 dari informasinya. Nah, jadi banyak di luar negeri itu produk domestik brutonya atau PDRB-nya ini belum pulih ya. Nah, di kita sudah mulai terjadi pemulihan ya. Semoga ya ke depan ya minimal di atas 5% ini ya. Nah, tentunya kembali lagi bahwa peran serta dari APBD ini ya, APBD ya maupun APBN ini harus segera diluncurkan untuk pencapaian itu. Nah, baik, nanti kita akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Dr. Setia Mulyawan ya. Saya sampaikan CV-nya beliau ya. Beliau ini ahli ekonomi ya. Beliau pendidikan terakhirnya di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Doktor Ilmu Ekonomi, dan beliau memiliki pendidikan profesinya itu ada KIA ya di Jakarta dan juga CRMP ya di Jakarta, dan juga beliau banyak pengalaman ya, pengalamannya itu ada di pengalaman bisnisnya, ini tentunya bergerak di bidang tadi ya, ada manajer operasional ya sebagai komisaris ya, sebagai dari direktur utama juga di salah satu PT ya, dan pengalaman profesinya tentunya di nasional ya, maupun di daerah beliau sudah dikenal ya, sudah dikenal di bidang konsultan ekonomi tentunya. Beliau berpengalaman juga di beberapa perusahaan ya, konsultan di bidang ekonomi ya, dan juga ada beberapa kerjasama dengan pemerintah ya, pemerintah pusat maupun di daerah ya, dan juga di beberapa BUMN ya. Ini yang terakhir di PT Sukopindo ya, dan beberapa pemerintah daerah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak Dr. Setia Mulyawan untuk menyampaikan apa yang menjadi temuan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi ini. Pada Bapak Dr. Setia Mulyawan, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Saya cek sound dulu apa suara saya bisa didengar jelas. Nah, jelas. Oke, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Dekanat FISIP, Pak Dekan, para Wadek, dan semua pejabat struktural, Kajur, Sekjur, dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususon kanggo sohibul baitnya, CASSR, ya, yang luar biasa. Ya, kalau orang bilang memulai itu susah, tapi menjaga setelah dimulai itu jauh lebih susah. Dan kalau diskusi ini bertahan sampai hari ini sudah 16 kali, itu berarti ada apa? Ada tangan hebat ya pada tim yang mengelolanya. Saya ketika beberapa hari yang lalu dihubungi oleh Pak Direktur CASSR, saya tanya 2 saja yang pokoknya, kapan waktunya, topiknya apa gitu. Jadi ketika waktunya cocok, topiknya cocok, ya saya siap, saya bilang. Sudah nggak nanya yang lain-lain lagi, sudah. Pokoknya sejauh bicara ekonomi, walaupun sebetulnya kalau bicara background akademik, saya bukan orang makro. Saya orang mikro karena mendalaminya finance. Tapi karena saya mengkhususkan diri ke market disiplin, ke pasar modal, jadi nggak bisa lepas dari variabel makronya gitu. Jadi tetap aja harus juga baca indikator-indikator makroekonomi karena itu kemudian yang mempengaruhi gairah pasar yang juga kemudian menjadi salah satu indikator ekonomi suatu negara. Jadi ya ayolah selama masih bicaranya ekonomi ya bismillah saja ya. Terus topik yang disampaikannya juga ini kan kira-kira saya mohon izin nanti share screen. Ini COVID mulai melandai, gimana kira-kira prospek ekonomi Indonesia khususnya pada beberapa bulan atau tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan diskusi ini paling tidak kita bisa saling berbagi lah, ya. Jadi saya juga tidak bukan mau menggurui, mau ya namanya mengajak diskusi saja, pemantik kata Pak Direktur CASSR. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa saling menambah wawasan satu sama lain. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan topik yang didiskusikan beberapa waktu yang lalu, saya mohon izin share screen ini. Silakan. Sudah.
Bisa tampilannya sudah ada Bapak Ibu. Kira-kira saya memberi pengantar atas diskusi kita pagi ini, memberi judulnya begini, pemulihan ekonomi Indonesia antara target pertumbuhan dan tekanan beban fiskal. Karena ini yang menjadi banyak yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Kemarin saya ikut webinar dengan Continuum Data, itu menganalisis big data. Itu ternyata salah satu topik yang menjadi hangat di perbincangan di para netizen itu, ya, itu antara lain tentang topik ini nih, tekanan beban fiskal, atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahaminya persoalan hutang. Kira-kira begitulah ininya. Ada beberapa isu strategi sebetulnya terkait dengan ini. Pertama ada, kalau kita bicara isu nasional, kita bicara nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus kemarin yang menyangkut RAPBN 2022. Kemudian yang tidak kalah aktualnya itu pada awal Oktober kemarin itu disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di dalamnya ada ketentuan tentang NPWP, yang NIK yang jadi NPWP, kemudian ada perubahan pertambahan, ada harmonisasi pada pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, termasuk ada tax amnesti jilid 2. Ini menjadi dua topik nasional yang agak hangat dalam 1 bulan ini. Kemudian di level internasional, saya hanya menyebut 2, walaupun agak banyak juga sebetulnya. Ada krisis energi Cina yang kemudian disebut-sebut seperti seperti durian runtuh lah bagi Indonesia, karena target pajak kita kemudian sudah melebihi pendapatan pajak kita sudah melebihi target yang ini, karena ada beberapa sektor, khususnya sektor pertambangan, yang menyumbang pajak melebihi target. Kemudian isu yang tidak kalah pentingnya adalah dekarbonisasi. Ya, jadi ada kesepakatan global yang menyepakati bahwa 2050 dunia harus bebas emisi karbon. Ini tentu juga ini menjadi dampaknya kemana-mana. Nah, saya ingin merespon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Wadek 1 tadi, tentang hubungan melandainya kasus COVID-19, kemudian ekonomi terhadap kemungkinan kita melaksanakan kegiatan akademik secara penuh. Jadi kalau kita merujuk pada pendapat para epidemiolog, katanya herd immunity itu tercapai apabila sekurang-kurangnya 70% dari jumlah penduduk itu sudah divaksin. Jadi kalau 70% sudah divaksin, dugaan saya seluruh aktivitas masyarakat itu akan sangat longgar lah, udah mendekati 100% longgar kalau sudah 70%. Nah, data hari ini kita di angka 38, mendekati 40%. Jadi kalau vaksinasinya bisa akseleratif, bisa lebih dipercepat, saya rasa kegiatan masyarakat itu akan semakin lebih longgar juga. Ya, jadi kalau sudah 70%, saya rasa pemerintah akan memberi ruang yang lebih besar untuk aktivitas masyarakat. Dugaan saya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita cermati, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang tertarik untuk melakukan kajian ekonomi dalam RAPBN 2020, ya, pemerintah RAPBN 2022 itu pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita berkisar antara 5 sampai 5,5%. Ini target kita di 2022. Ya, kalau kemarin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak moderator,
kita pernah mengalami tumbuh paling dalam, kontraksi paling dalam itu sampai 5,32%. Itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 dibandingkan dengan 2021 dibandingkan dengan kuartal kedua 2020. Nah, ini angka pertumbuhan kita. Ya, kalau average tahunan itu sebetulnya kita hanya tumbuh minusnya min 2,1%. Nah, kemarin di awal kuartal 2 2021 kita sudah mengalami pertumbuhan positif, jadi grafiknya sudah mulai naik. Jadi kalau melihat grafik ini, kita sudah sampai pada titik balik terendahnya lah. Titik balik terendah pertumbuhan ekonomi kita sudah kita lewati. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan ke depan kita sudah akan mulai tumbuh positif. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana saya khususnya atau mungkin kita gitu menatap target ini, optimis atau pesimis, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari kinerja ekonomi kita beberapa waktu yang lalu, ini ada data beberapa negara, sebagian negara G20, ada ASEAN-nya ada Singapura, ada Vietnam. Kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan banyak negara ya tidak terlalu bagus. Kalau lihat misalnya Meksiko bisa tumbuh 19,7%, Q2 ya, kuartal 2 ke kuartal 2-nya. Nah, kita kalau di ASEAN kita kalah sama Singapura tentu, walaupun ada orang yang juga bilang jangan dibandingkan dengan Singapura dong gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Vietnam kita masih relatif lebih tinggi. Nah, jadi kalau lihat angka ini, harapan untuk bisa tumbuh pada kisaran 5,0 sampai 5,5 itu sebetulnya masih ada. Cuman yang namanya ekonomi itu kan variabelnya sangat banyak gitu. Jadi banyak variabel ekonomi yang mempengaruhi target-target pertumbuhan ekonomi. Nah, 5,0 sampai 5,5 itu tentu akan tercapai apabila seluruh asumsi yang digunakan pada saat penyusunan target pertumbuhan itu juga bisa dicapai. Ya, jadi kalau asumsi-asumsinya terpenuhi, maka kita tentu boleh optimis dengan angka-angka tersebut. Tapi kalau ada deviasi, ada penyimpangan pada salah satu asumsinya, maka kita juga bisa jadi mungkin di bawah target atau mungkin di atas target. Nah, beberapa asumsi yang digunakan untuk menyusun APBN 2022 ini antara lain inflasinya 1,8 sampai 2,5%. Kemudian nilai tukar dolar 14.200 sampai 14.000. Kemudian produksi minyak dalam negeri itu 63 juta barel. Kemudian gas 1036, minyak 703. Kalau semua asumsinya terpenuhi, maka capaian target sebesar itu juga kita optimis bisa capai. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekonomi suatu negara itu tumbuh, itu salah satunya adalah bagaimana anggaran belanja diarahkan untuk menjadi stimulan, untuk menstimulasi pertumbuhan itu. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai apabila alokasi anggaran itu mendukung pada pencapaian target tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gambaran tentang postur pendapatan dan belanja negara kita pada tahun 2022 untuk memperoleh gambaran bagaimana ikhtiar pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat
APBN 2022, inilah angkanya kira-kira. Ya. Jadi kita pendapatan negara kita pada tahun 2022, nanti kalau ada perlu dikomparasi dengan 2021 juga boleh, nanti datanya juga saya ada. Pada tahun 2022 itu pendapatan negara kita, APBN kita, anggaran belanja negara kita itu direncanakan mencapai angka 2.700 triliun. Ya, 2.700 triliun. Angka belanja kita. Nah, dari mana angka belanja ini akan dipenuhi? Bapak Ibu, seperti halnya rumah tangga kita ya. Jadi rumah tangga negara itu juga kan bisa kita analogikan dengan rumah tangga kita. Ya, pendapatan yang diperoleh oleh negara pada tahun 2022 itu adalah 1.840 triliun rupiah. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita tentu bisa dengan gampang menarik kesimpulan bahwa ternyata belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah itu lebih besar dari pendapatan negaranya. Jadi pendapatannya lebih kecil daripada belanjanya. Nah, bagaimana lazimnya orang, bagaimana lazimnya rumah tangga, termasuk rumah tangga, ketika anggaran belanja lebih besar daripada pendapatannya? Maka yang dilakukan adalah dengan cara berhutang. Jadi kalau kita lihat defisit anggaran kita itu mencapai angka 868 triliun rupiah. Ya. 868 triliun rupiah. Inilah yang kemudian akan dibiayai dari sumber hutang. Ya. Oleh karena itu isu ini menjadi isu yang sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif Bapak Ibu? Karena ini kita lihat ya, sebetulnya di APBN 2020 kita itu hanya 2020, 2021, 2022 yang diberi ruang untuk bisa berhutang lebih dari 3% karena alasan COVID-19. Ya. Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tahun 2023 itu tidak boleh lebih dari 3%. Jadi harus kembali ke kurang dari 3%. Ya, di tahun 2022 ini defisit anggaran kita adalah 4,85%. Tapi 2023 itu harus kurang dari 3%. Itulah sebabnya kemudian undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu disahkan nih sekarang. Jadi dugaan saya ini untuk mengantisipasi supaya target di bawah 3% itu bisa dicapai dengan smooth gitu. Ya. Karena kalau tidak diharmonisasi pendapatan pajaknya nanti kalau lebih dari 3%, kan pemerintah bisa disebut sebagai melanggar undang-undang. Kalau tahun 2023 kita masih punya rasio hutang itu lebih dari 3%. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini defisitnya kalau dibandingkan dengan 2020 kita defisit 947 triliun. Ini defisit terbesar pada saat awal kita pandemi, ya. Kemudian naik di tahun 2021 menjadi 961,5 triliun. Nah, sekarang sudah agak berkurang 868 triliun. Itunya ya, jarak perbedaan selisih antara belanja dengan pendapatannya. Ya. Jadi sekarang relatif lebih kecil, tapi masih harus ditutup dengan hutang. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita itu nambah hutang. Nanti seberapa bahayanya nanti kita diskusikan. Kalau perlu kita hitung dibandingkan dengan pendapatan per kapita dan lain-lain. Nah,
angka ini Bapak Ibu kalau kita lihat, kenapa sih kita harus berhutang saja? Kenapa kita harus berhutang? Bapak Ibu, logika sederhananya, ketika kebutuhan rutin kita lebih besar dari pendapatan kita, maka cara untuk menutup kebutuhan tersebut adalah dengan cara berhutang. Nah, hutang itu boleh atau tidak? Hutang itu tentu boleh. Syaratnya, kalau kata mahasiswa saya biasanya bilangnya asal bisa bayar, Pak. Oke. Tapi dalam perspektif ekonomi, hutang itu boleh kalau dengan hutang bisa membuat kita menjadi lebih kaya. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi hutang itu boleh kalau dengan hutang bisa membuat kita lebih kaya. Bagaimana hutang bisa membuat kita menjadi lebih kaya? Kalau ada leverage effect. Kalau ada efek pengungkit dari hutang itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan berapa pendapatan negara kita, yang bawah ini yang warna kuning, pendapatan negaranya cenderung mengalami kenaikan, produk domestik brutonya cenderung mengalami kenaikan, jadi naik pendapatan nasionalnya sebetulnya. Cuman rasio pajak atas PDB-nya itu turun, sekarang di bawah 10%. Ada yang menyebut bahwa idealnya kita itu 13%-an lah. Jadi artinya apa? Ada potensi pajak yang belum digali. Ya, ada potensi pajak yang belum digali. Jadi pada saat pendapatan masyarakat naik, itu kan harusnya pendapatan pajak naik. Ya, ini pendapatan masyarakatnya cenderung mengalami kenaikan. Masyarakatnya ini dalam arti luas ya. Jadi jangan masyarakatnya tidak berarti hanya kita gitu. Jadi mungkin ada kelompok orang-orang kaya tertentu yang pendapatannya naik besar, tapi bayar pajaknya tidak lebih besar. Kira-kira begitulah. Sehingga turun. Ini sebetulnya yang persoalan pokoknya. Kenapa kita harus selalu berhutang? Karena pendapatan kita dari sektor pajak masih rendah. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya kemudian dugaan saya kenapa ada akselerasi atas pengesahan undang-undang HPP itu antara lain dalam untuk meningkatkan tax ratio ini, rasio perpajakan ini. Bapak Ibu, ini data tentang berapa rasio hutang kita terhadap GDP. Ya, jadi hari ini 2020 itu hampir 40%. Jadi hutang kita ini 6 kuadriliun. 6 kuadriliun itu 6.000 triliun lah di tahun 2020. Nah, kemudian angka sebesar itu adalah kira-kira 40% dari PDB-nya, dari pendapatannya. Jadi kira-kira kalau dianalogikan pada kita, kalau kita punya pendapatan 10 juta rupiah per tahun, nah kita hutangnya itu adalah 4 juta. Hutang itu 4 juta. Jadi 40% dari pendapatan kita. Ya. Nah, 2022 karena tadi kita lihat masih kita harus menambah hutang, itu 2022 diperkirakan angkanya akan mendekati setengah dari PDB. Ya. Jadi kalau 2020 PDB kita kan 15.000 triliun, hutang kita 6.000. Nah, kemudian 4 tahun 2022 proyeksinya kita hutang akan mencapai 8 kuadriliun atau 8.000 triliun, ya itu merupakan 45%. Ya. Nah, 45% masih boleh. Tapi kalau mendekati 60% katanya itu sudah agak bahaya. Nah, oleh karena itu ini agak riskan. Kalau GDP kita tidak signifikan kenaikannya, maka rasio hutang ini tentu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan GDP-nya. Nah, isu lainnya adalah Bapak Ibu, hari ini
1/5 dari anggaran negara itu digunakan untuk bayar cicilan pokok dan bunga hutang. 1/5 dari pendapatan negara 2022. Hari ini 17%, hampir 1/5. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa keseimbangan primer kita negatif. Jadi keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja, tapi belanjanya selain untuk bayar hutang, pokok dan bunga hutang. Itu negatif kita 2020 dan sepertinya akan masih negatif sampai 2022 proyeksinya sudah positif. Ya, proyeksinya sudah positif. Jadi kemarin itu kita sempat bayar hutang dengan cara berhutang. Karena keseimbangan primernya itu negatif. Jadi kita bayar utang dengan cara berhutang, tutup lubang gali lubang. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu fenomena gambaran umum makroekonomi Indonesianya. Ada beberapa isu yang belakangan banyak dibahas. Kalau tadi tentang APBN-nya, kemudian ada undang-undang harmonisasi pokok perpajakan. Ini yang sebentar lagi akan meningkatkan pajak pertambahan nilai menjadi dari 10% ke 11%. Nanti 2025 kalau nggak salah, 1 Januari 2025 ke 12%. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini makan di kafe, biasanya di bawahnya ada PPN 10%, itu nanti sebentar lagi akan naik tuh. Ya, PPN-nya 11%. Jadi akan naik tuh pajak pertambahan nilainya. Nah, kalau PPH ini perubahannya kalau tidak salah, mungkin ada teman-teman yang ngajar perpajakan ya, PPH itu kalau tidak salah, pendapatan kena pajaknya yang tadinya di bawah 50 juta itu adalah 5%, kemudian 50 juta, setelah 50 juta jadi 15%. Nah, sekarang dinaikkan ininya, PKP-nya jadi 60 juta. Jadi mungkin saja nanti kalau Bapak Ibu, dulu kan kalau dosen itu kalau 3D 5%, kalau 4A 15% kan begitu ya. Nah, kalau 4A ini pendapatannya masih di bawah 60 juta, sekarang jadi 5%. Jadi ruangnya yang di atas 60% baru kena 15%. Itu yang PPH. Kemudian ada tax amnesty, ya, ada pengampunan pajak jilid kedua. Itu beberapa hal tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Ya, ini saran apa yang harus dilakukan terkait dengan defisit anggaran yang terus-menerus mengalami menumpuk hutang. Kalau dibandingkan dengan negara lain, memang rasio hutang kita masih banyak juga negara lain yang jauh di atas kita rasio hutangnya. Ya, Jepang itu di atas 200% rasio hutangnya. Ya, tapi tentu kalau kita membandingkan dengan dengan Jepang, ya tentu tidak apple to apple lah, kira-kira begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga harus prudent gitu. Harus tetap hati-hati karena kalau terus-menerus kita nambah hutang, ya dalam jangka panjang tentu beban kita akan semakin besar. Apa yang harus dilakukan? Ya tentu pangkas anggaran yang tidak mendesak untuk mengurangi defisit anggaran. Ini saran kepada siapa? Ya saran tentu kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Tentu juga termasuk kita di dalamnya. Ya karena saya bicara di depan sebagian besar ASN, di mana kita semua adalah para pengguna anggaran, gitu ya, para pengguna anggaran. Ya, walaupun tidak semua punya kuasa atas penggunaan anggaran, tentu salah satu yang harus mendapat perhatian adalah jangan jor-joran lah menggunakan anggaran, karena sebagian dari anggaran yang kita gunakan adalah sumbernya dari hutang. Jadi semakin kita boros, itu semakin besar beban hutang kita. Saya selalu kalau ngajar waktu masih offline, ngajar di FISIP, karena waktu bangunnya saya tahu di pojokan tanah
FISIP yang mau dibangun gedung FISIP itu, gedung ini dibiayai atas loan dari Islamic Development Bank. Kan ada tulisannya seperti itu. Saya selalu bilang mahasiswa saya, kalian tahu enggak kalau gedung kita ini dibiayai oleh hutang. Ya. Jadi tolong kita rawat bersama, jangan sekali-kali merusak sedikit pun ya bangunan ini. Karena kalau saudara rusak, berarti saudara mengurangi umur ekonomis dari bangunan ini. Dan kalau umur ekonomisnya berkurang, maka akan muncul beban perawatan. Nah, jadi setiap kali kita merusak aset negara, berarti kita menambah beban anggaran. Jadi tolong rawat baik-baik. Itulah salah satu yang biasa saya sampaikan ketika saya ngajar offline kepada mahasiswa. Kemudian hutang hanya digunakan untuk belanja modal, tidak untuk menutup biaya rutin. Jadi rumah tangga itu seperti halnya rumah tangga kita. Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada sebuah keadaan di mana kita tidak mungkin kalau tidak berhutang. Kalau kita gaji 10 juta harus punya rumah 400 juta, sementara pengeluaran kita adalah 8 juta, misalnya gitu ya. Marginal propensity to konsum kita 0,8, 8 juta habis pengeluaran, 2 juta sisanya harus kita kumpulin untuk dapat 400 juta. Itu kan akan lama. Makanya biasanya kita berhutang. Boleh berhutang, boleh, asal untuk biaya modal. Jangan untuk nutup biaya rutin. Jadi jangan sampai belanja, ini analogi ya, belanja negara itu berhutang tapi untuk nutup belanja rutin gitu. Jadi ibaratnya kita itu berhutang tapi untuk bayar listrik, untuk beli sayur, untuk beli gas, tapi sumbernya hutang. Jadi hutang harus digunakan untuk belanja modal. Ya. Yang terakhir, bijak menggunakan anggaran, money follow program, tidak program follow money. Jadi ini fenomena yang mungkin sebagian dari kita lah tentu paham kalau menjelang akhir tahun anggaran itu semua. Dan saya pernah mempelajari kurva penggunaan anggaran itu selalu landai di awal-awal tahun dan selalu curam di akhir-akhir tahun. Di semua kementerian, di semua lembaga itu polanya seperti itu. Ya, jadi akhir tahun biasanya kita sedang menggunakan anggaran. Ya, mudah-mudahan anggaran yang digunakan itu ya money follow program saja. Jangan karena uangnya ada tidak penting pun dilaksanakan gitu. Jadi hanya menggunakan uang untuk program yang betul-betul urgent. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hal lain yang perlu kita dalami bersama. Ya mungkin akan lebih menarik kalau kita obrol santuy kan melalui diskusi saja. Terima kasih Pak Moderator. Sementara saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.